Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku semuanya. Semoga sehat-sehat saja. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai kelompok sosial part 1 atau yang pertama. Nah, seperti kita ketahui, kelompok sosial. Kalau kelompok itu berarti lebih dari satu ya, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sosial berhubungan dengan masyarakat. Nah, seperti pada kita di kelas 10 kemarin Bapak mengatakan bahwa adanya hubungan baik antar individu atau antar kelompok dengan kelompok. Nah, ini kita akan membahas kelompoknya ya. Secara lebih jelas kita akan masuk ke materi yang pertama. Baik, pengertian dari kelompok sosial ya. Ada beberapa acuan ya. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama dalam anggotanya di suatu kelompok. Dalam hal ini berarti kelompok sosial adalah hubungan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam suatu kelompok. Kemudian kelompok sosial terbentuk karena adanya perasaan. Jadi perasaan itu adalah yang punya tujuannya sama. Apa sih tujuan kita? Kita belajar misalnya. Belajar tujuannya untuk apa? Ada yang bisa belajar sendiri, namun ada juga yang tidak bisa belajar sendiri. Atau belajarnya bersama-sama, biasa disebut dengan diskusi atau kerja kelompok. Nah, itu kalau kerja kelompok itu akan mendapatkan banyak pendapat dan hasilnya juga akan bervariasi. Kemudian, sejak dilahirkan, manusia telah memiliki dua hasrat, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya. Nah, di sinilah akan ada terjadinya pembentukan kelompok sosial yang merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Oleh sebab itu, kelompok sosial ini tujuannya adalah punya goal itu tujuan masing-masing. Kelompok misalnya game online PUBG, kelompok tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenangkan suatu misi misalnya, gitu kan? Nah, itu berdasarkan kelompok. Kemudian apalagi? Permainan sepak bola, kalau memainkan sendiri dalam satu pertandingan otomatis pasti akan kalah. Tetapi kalau bermain bersama-sama, kompak, dia pasti akan menang. Jadi harus ada tujuannya, ya. Jadi ini pemaparan mengenai pengertian dari kelompok sosial. Next, ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya yaitu memiliki motif yang sama antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga kerjasama dan lingkupnya ini mencapai tujuan yang lebih mudah. Nah, seperti Bapak bilang tadi, kalau pertandingan sepak bola, kalau dia sendiri dia nggak akan bisa menang. Nah, tapi karena ada kerjasama tadi antar tim, kerjasama antar pemain, maka dia akan bisa menang. Kemudian anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi dia harus sadar bahwa dia adalah kelompok tersebut. Kemudian terdapat hubungan timbal balik, ya, seperti interaksi. Kemudian mempunyai struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung kepada kesungguhan anggotanya dalam menjalani peran mereka. Kemudian memiliki norma dan aturan yang mengatur hubungan antar anggotanya. Norma itu aturan atau tata tertib, ya. Tata tertib yang harus bisa diatur sehingga hubungan antara individu dalam kelompok tersebut dia bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, hubungannya harmonis. Dan terakhir adalah merupakan satu kesatuan yang nyata sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya. Nah, ini yang menjadi satu kesatuan sehingga kelompok itu mempunyai tujuan tadi dan berhasil. Ya, inilah yang diciri-cirikan sebagai kelompok sosial. Jadi gambarannya kelompok sosial ini punya tujuan bersama. Itu inti dari kelompok sosial. Baik, kita next. Pembentukannya adalah terbentuk dari suatu kelompok yang dipicu oleh naluri manusia yang tidak bisa hidup bersama
dan sendiri sebenarnya. Jadi menyatu dengan manusia lain di sekitarnya, kemudian biasanya merupakan suatu yang murni, muncul dari keinginan diri sendiri. Jadi murni. Jadi kita membentuk kelompok itu harus sebenarnya dari dalam diri sendiri. Kalau kita terpaksa dalam membuat kelompok tersebut, biasanya pasti ada sesuatu yang terjadi. Misalnya tidak kompak, ya, terjadi kekeliruan, terjadi sindir-sindiran dan segala macam. Mungkin itu yang bisa kalian dalam grup WA misalnya, di situ kan sebenarnya itu kelompok. Contoh dari kelompok sosial itu grup WA. Apa sajalah misalnya. Dalam hal itu pasti nanti ketika tidak ada saling kenyamanan, biasanya paling saling sindir-sindiran, ini itu dan segala macam, itu pasti akan terjadi. Kemudian dua faktor utama yang membuat seseorang bergabung dalam suatu kelompok tersebut adalah kedekatan, ya, rasa simpati yang ada dalam diri dari individu tersebut. Kemudian kesamaan visi, kesamaan misi. Nah, jadi dengan adanya kesamaan ini, maka kelompok tersebut akan bisa menjadi baik. Contohnya misalnya kita lagi trendingnya adalah goes, kan, sepedaan ramai-ramainya, sekarang lagi musimnya, dan membentuklah suatu kelompok-kelompok, misalnya tim goes anak SMP, tim goes anak SMA, atau gimana, kan, bentuk seperti itu sehingga akhirnya terjadi kedekatan atau kesamaan, punya tujuan dan misi yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan pembentukannya. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan suatu kelompok itu diawali dengan adanya kontak dan komunikasi. Kalau tidak ada kontak dan komunikasi, pasti tidak akan berjalan suatu kelompok tersebut. Jadi harus ada memang kontak sosial dan komunikasi, merupakan dua hal yang mengawali terbentuknya kelompok sosial. Melalui kontak kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sekarang ini kita dalam kondisi tidak bertatap muka di sekolah, tapi kita bisa sekarang menggunakan secara online atau secara daring, ya kan. Kita masih bisa kontak walaupun tidak secara langsung. Kemudian komunikasi, kita tidak bisa bertatap muka langsung komunikasinya, tapi kita melalui WA, melalui Classroom, melalui apapun yang bisa mengakibatkan kita ini prosesnya tetap ada interaksi walaupun tidak tatap muka, tidak bertemu secara langsung, tapi dengan adanya kontak dan komunikasi, jadi membuat pembentukan kelompok ini semakin sempurna, ya. Jadi dalam hal ini kelompok sosial ini harus memang tepat sasaran. Oke. Nah, syarat pembentukannya ada lagi, setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Kemudian ada kesamaan faktor yang dimiliki oleh anggotanya sehingga mereka merasa itu nasibnya sama, kepentingannya sama, tujuannya sama, atau pandangannya sama, ya. Itu yang membuat adanya syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang selanjutnya adalah memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Strukturnya itu berarti misalnya dalam komunitas sepeda ada ketuanya, ada sekretarisnya, jadi ada bagian lapangannya, ya, itu harus tersusun secara rapi. Dan yang terakhir adalah kelompok sosial ini memiliki sistem dalam berproses untuk membedakan dengan kerumunan. Nah, itulah materi-materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Bapak rasa singkat saja, tidak usah terlalu banyak. Nanti selanjutnya akan disampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.